lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Manusia Qian yang mirip binatang, buas memegang dada berwarna cian yang memancarkan sinar cahaya hitam yang samar dan halus dan baju besi berwarna ungu di tubuhnya semakin menonjolkan lekuk ototnya. Setiap orang yang hadir dapat merasakan karakteristik ledakan energi di dalam tubuh Men Qian. Sementara itu tubuh Fang Tian memancarkan kehadiran yang mulia dan kekuatan aura itu bahkan menekan kepala Men Qian. Peralatan ilahi tingkat rendah Fang Tian menatap tongkat di tangan Men Qian. Ada aliran cahaya di dalam mata Men Qian dan dengan nada yang dalam dia berkata arat ilahi pembangkit gunung berat. Fang Tian mengangguk dan berkata ini memang sesuai dengan harapan saya. Saya memperkirakan bahwa Demon Emperor dari Demon Realm juga tidak yakin akan keselamatan Anda karena Anda adalah Super Divine Beast yang akan turun. Memberikan sepotong peralatan ilahi tingkat rendah masih dianggap normal. Hanya menurutmu apakah kamu mampu menang melawanku hanya dengan mengandalkan peralatan ilahi tingkat rendah? Fang Tian tidak terlalu terburu-buru untuk bergerak. Roh naga sejati itu adalah harta karun spiritual klan naga di alam iblis dan itu menghasilkan hasil terbaik ketika dikonsumsi oleh naga emas cakar 5 binatang dewa super. Setelah dikonsumsi roh naga sejati kemudian akan menyelimuti jiwa Nying di dalam tubuh orang tersebut. Energi dari Spirit of the True Dragon dapat digunakan saat dan ketika konsumen menginginkannya dan itu tidak memiliki banyak batasan waktu. Itulah mengapa Fang Tian tidak terburu-buru untuk bergerak. Men Qian menggelengkan kepalanya lalu tersenyum dan berkata benar dengan mengkonsumsi roh naga sejati kemampuanmu telah meningkat cukup banyak. Sekarang saya khawatir Anda sebanding dengan Raja Iblis tingkat kelima binatang super ilahi kan? Kemampuan saya awalnya adalah dari Raja Iblis tingkat pertama Super Divine Beast. Bahkan jika saya akan menambahkan peralatan ilahi tingkat rendah sehubungan dengan menangani orang yang melebihi tingkat domain saya juga hanya dapat menangani binatang Super Divine Beast Raja Iblis tingkat 3. Mereka berdua adalah Super Divine Beast. Men Qian dulunya sedikit lebih kuat dari Fang Tian di masa lalu, tetapi setelah Fang Tian mengkonsumsi roh naga sejati, kemampuannya malah sudah melampaui Men Qian sejauh ini. Lalu kenapa kamu masih belum minggir? Fang Tian berkata, dan dia tersenyum acuh tak acuh. Fang Tian benar-benar menikmati perasaan seperti itu di mana dia memiliki kehidupan orang lain di bawah kendalinya. Men Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mungkin tidak bisa menahanmu. Namun masih cukup banyak orang yang hadir. Jika kami ingin bekerja sama kami, masih bisa melawan Anda. Selain itu, kemampuan Anda mungkin telah meningkat ketika domain dari Raja Iblis Super Divine Beast tingkat kelima, tapi apakah Anda bisa dengan sempurna menerapkan energi dalam jumlah besar itu? Ekspresi wajah Fang Tian sedikit berubah. Benar, dia dulu hanya praktisi longgar kesengsaraan ke-12 dan sebanding dengan Iblis Surgawi tingkat ke-9. Dengan memiliki energi di dalam tubuhnya meningkat beberapa puluh kali, pasti tidak mungkin bagi Fang Tian untuk mengendalikan energi itu selancar dan selengkap yang dia inginkan. Pada saat itu ketika Fang Tian dan Men Qian sedang bertukar percakapan, di satu sisi Huaiyan menambah kecepatannya meningkat ke batas dalam waktu yang sangat singkat. Setelah mendapatkan bagian 10.000 binatang, bahkan jika kamu Fang Tian telah mengkonsumsi roh naga sejati, aku juga tidak akan takut padamu. Huaiyan mengulurkan tangan dan berusaha untuk meraih. Huaiyan, kamu berani? Fang Tian memberikan raungan yang keras dan berapi-api dan mengulurkan tangan kanannya. Energi berbentuk cakar yang kuat dengan cepat mengalir ke arah Huaiyan. Ketika Huaiyan melihat energi yang menakutkan itu, dia ketakutan dan segera mundur. Fang Tian sangat marah terhadap tindakan pencuri Huaiyan dan dia tanpa ampun menatap Huaiyan. Huaiyan diam-diam gemetar dan dia tidak berani berbicara lebih jauh. Selama dia berada di jalan awan biru, pria besar kekar itu benar-benar menunjukkan kemampuan yang mengerikan dan kuat. Dibiarkan tanpa alternatif lain, Huaiyan menggunakan ukuran tersembunyi yang diberikan kepadanya oleh Yu Huang. Dibiarkan tanpa ukuran tersembunyi terkuatnya, apakah Huaiyan masih berani melawan Fang Tian? The 10,000 Beast Chart adalah milikku. Fang Tian marah-marah. Tepat setelah dia memberikan raungan marah itu, yang tampaknya seperti dewa iblis, seluruh orangnya menyerbu. Milikmu, Anda pasti sedang bermimpi. Men Qian juga mengeluarkan raungan yang keras dan geram.
Menggunakan semua kekuatannya, kedua tangannya berpegangan erat pada Heavy Mountain Racer peralatan Divine tingkat rendah, dan energi yang melonjak di dalam tubuhnya mengalir ke Heavy Mountain Racer peralatan Divine. Mengandalkan jumlah energi yang tak henti-hentinya mengalir ke dalamnya, Heavy Mountain Racer dari peralatan ilahi tanpa ampun dikirim untuk menghancurkan Fang Tian. Getaran kecil mulai terjadi di ruang di mana Heavy Mountain Racer yang sepertigada telah lewat. Untungnya Istana 9 Surga berisi mantra pembatasan yang dirancang oleh Kaisar Abadi Niang. Jika tidak itu berada di lokasi di luar mantra pembatasan, ruang itu diperkirakan telah retak hanya dari satu serangan itu. Ianya memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Men Qian. Pedang pertempuran berwarna emas tebal dan berat muncul di tangan kanan Fang Tian. Pedang pertempuran berwarna emas itu berisi energi mengerikan Fang Tian pada saat itu dan sementara membawa kebesaran yang tak ada habisnya tanpa ampun itu meretas ke arah Heavy Mountain Racer. Ketika Men Qian melihat adegan itu, sedikit warna merah darah benar-benar muncul di pupilnya yang berwarna ungu. Dia paling suka berhadapan langsung. Bang, pedang pertempuran berwarna emas tebal dan berat Heavy Mountain Racer peralatan ilahi bertabrakan. Salah satunya adalah peralatan iblis tingkat terbaik yang berisi energi mengerikan Fang Tian, sementara yang lainnya adalah peralatan ilahi tingkat rendah yang berisi energi Men Qian. Namun dengan hanya membandingkan kemampuan mereka, Fang Tian yang telah mengkonsumsi roh naga sejati melampaui Men Qian sejauh ini. Meski begitu, hasil dari benturan langsung antara kedua belah pihak, justru Men Qian dikirim terbang mundur, sementara Fang Tian juga mundur dengan beberapa langkah berturut-turut. Peralatan ilahi tingkat rendah memang sangat kuat. Keinginan rahasia Fang Tian untuk mendapatkan peralatan ilahi semakin meningkat. Setelah dia mengkonsumsi roh naga sejati, kemampuannya jelas telah melampaui Men Qian sejauh ini. Namun dengan mengandalkan seberapa kuat peralatan ilahinya, Men Qian malah berhadapan langsung dengannya sejauh. Dia bahkan tidak menderita banyak kerugian. Namun kamu masih tidak bisa menghalangiku. Fang Tian memasukkan sejumlah besar energi ke dalam pedang pertempuran berwarna emasnya dan seluruh orangnya menyerbu ke arah bagian 10.000 binatang. Selama ada yang berani memblokirnya, dia pasti akan menahan tebasan dari pedangnya. Haruskah saya menggunakan itu? Pada saat itu Men Qian diam-diam bimbang. Peralatan ilahi tingkat rendah hanyalah senjatanya. Du Song Jun memiliki rumput spiritual darah, sedangkan Fang Tian memiliki roh naga sejati. Jadi bagaimana dia? Men Qian tidak memiliki harta untuk meningkatkan kekuatan bela dirinya, hanya saja Men Qian tidak mau menggunakannya. Tidak peduli apakah dia mau atau tidak, Men Qian juga tidak ingin orang lain merebut bagian 10.000 binatang. Segera dia sekali lagi tanpa ampun menghancurkan Heavy Mountain Racer peralatan ilahi ke arah Fang Tian. Bang, pedang pertempuran berwarna emas bertemu dengan tongkat Heavy Mountain Racer dari peralatan ilahi. Wajah Men Qian memerah sesaat dan seluruh orangnya tidak bisa menahan diri untuk terbang mundur, ditolak oleh pantulan guncangan. Sementara itu, Fang Tian malah memiliki senyum bersemangat di wajahnya saat dia tiba di depan bagian 10.000 binatang dan mengulurkan tangan ke arahnya. Pada saat itu, energi pedang yang tajam meretas ke arah Fang Tian itu adalah Song Ju. Ketika Fang Tian memperhatikan bahwa orang yang telah tiba adalah Song Ju, dia segera menghela nafas dan merasa bahwa Song Ju terlalu percaya diri, lalu dengan santai melambaikan pedang pertempuran berwarna emasnya. Pada saat itu, bahkan jika Fang Tian dengan santai memberikan serangan, itu juga akan sebanding dengan salah satu serangan besar-besaran Men Qian. Pedang ramping berwarna hitam bertemu dengan pedang pertempuran berwarna emas. Bagaimana itu? Mungkin Fang Tian merasakan rebound dari energi yang ganas itu dan sosoknya terbang mundur tak terkendali dengan beberapa langkah. Sementara itu, seluruh pribadi Song Ju malah hanyut seperti Catkins. Senjata yang diberikan senior Lan ini benar-benar sulit, bahkan meniadakan sedikit kekuatan. Rebound diam-diam Song Ju bersukacita. Ia harus berakhir sekarang juga. Sementara di pintu aula besar, Qin Yu perlahan berpikir sendiri. Men Qian, Song Ju, dan Du Songjun secara bersamaan bergerak. Du Songjun itu juga memiliki harta yang cukup banyak. Dengan pengecualian rumput spiritual darah yang paling penting, ia juga memiliki tetesan darah dan bahkan ratusan jimat tersegel petir. Ratusan jimat tersegel petir itu adalah harga yang awalnya dibayar Huyan pada Du Songjun ketika dia mencari batu roh elemental kelas terbaik. Du Songjun dilawan satu suara gemuruh dan dentuman yang terus-menerus bisa terdengar di dalam aula besar, dengan masing-masing dari 4 orang mencoba untuk menarik orang lain di bawah mereka saat mereka mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari yang lain, dan semuanya menyebabkan atmosfer di dalam aula menjadi gelap dengan kekacauan.
Sementara itu Yulian, Huaiyan serta Aofeng tidak bergerak dan mereka tetap melihat dari satu sisi. Dan tiba teriakan keras terdengar. Bang, Men Qian, Song Ju dan Du Song Jun terbang berpisah saat mereka dilempar ke samping. Sebaliknya Fang Tian berdiri dengan bangga di tengah. Pada saat itu Fang Tian diam-diam dipenuhi dengan amarah. Pada awalnya, ketika dia mulai menggunakan energi dari roh naga sejati, dia hanya menggunakan sebagian darinya. Sementara itu sebelumnya dia telah menggunakan hampir 50% energi dalam satu tarikan napas. Saya sebelumnya mengatakan bahwa bagan 10.000 binatang adalah milik saya. Fang Tian berjalan sampai dia berada di samping bagan 10.000 binatang. Sementara itu Men Qian, Song Ju dan Du Song Jun diam-diam tercengang. Energi dari serangan Fang Tian sebelumnya benar-benar terlalu mengerikan. Semuanya, apakah kamu sudah selesai? Membuat gangguan suara acuh tak acuh terdengar. Mengenakan jubah berwarna cian gelap dengan kepala panjang rambut acak, acakan seorang pria berperasaan dengan pedang panjang di punggungnya muncul di tengah aula besar. Lan Feng, Huaiyan, Yulian, Aofeng, dan yang lainnya berseru. Bahkan Men Qian, Song Ju, dan Du Song Jun yang terluka pada saat itu. Mereka semua diam-diam terkejut hingga ekstrim. Sejak kapan Sword Immortal Lan Feng tiba? Sword Immortal Lan Feng, mengapa kamu di sini? Fang Tian berkata dan tersenyum acuh tak acuh. Pada saat yang sama tangan kanannya malah mencoba meraih bagian 10.000 binatang. Sword Immortal Lan Feng memberikan senyuman sesaat dan menghunus pedangnya. Pedang meninggalkan sarungnya dan energi pedang horizontal dilepaskan. Siu gelombang energi pedang yang terkondensasi hingga ekstrim merobek ruang untuk tiba di samping Fang Tian dalam waktu singkat. Sangat terkejut, Fang Tian menggunakan pedang pertempuran berwarna emasnya untuk memberikan tebasan bacahan pada gelombang energi pedang. Ketika pedang pertempuran berwarna emas bersentuhan dengan energi pedang, seluruh orang Fang Tian bergetar dan secara berurutan mundur beberapa puluh meter. Kemampuanmu terlalu lemah, kata Lan Feng acuh tak acuh, dan seluruh orangnya berubah menjadi beberapa kabur. Dalam waktu singkat, pedang panjang Lan Feng benar-benar muncul di hadapan Fang Tian mendorong ke arahnya. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Fang Tian diam-diam menemukan bahwa itu tidak bisa dipercaya. Namun menghadapi serangan oleh Lan Feng, Fang Tian tetap menanamkan pedang pertempuran berwarna emas dengan energi dari dalam tubuhnya dan kemudian tanpa ampun meretas pedang panjang di tangan Lan Feng. Aku telah menghabiskan roh naga sejati, kamu tidak mungkin menang melawanku. Fang Tian marah-marah. Pedang pertempuran berwarna emas dan pedang panjang Lan Feng bertemu satu sama lain. Ada suara retakan sesaat dan battle saber berwarna emas itu benar-benar hancur berkeping-keping. Sementara itu, Fang Tian sendiri terbang saat dia terlempar ke samping dan dia menabrak dinding aula besar. Darah segar bahkan menyembur dari mulutnya, benar-benar menodai dinding aula besar itu. Diam, sangat mengejutkan. Men Qian, Song Ju, Yulian, Du Song Jun, Huaiyan, Aofeng, dan bahkan Fang Tian yang terluka parah semuanya memandang pedang Immortal Lan Feng dengan luar biasa. Fang Tian yang sangat kuat sebelumnya sebenarnya tidak memiliki sedikit pun perlawanan dalam kekuatannya saat menghadapi pedang Immortal Lan Feng. Kelompok orang itu hanya melihat saat pedang abadi Lan Feng mengulurkan tangannya dan mengambil bagian 10.000 binatang. Dia mengangguk dan berkata, bagian 10.000 binatang itu juga dianggap tepat bahwa bagian 10.000 binatang Kaisar abadi ini yang adalah milikku. Dengan gelombang tangan pedang Immortal Lan Feng, bagian 10.000 binatang menghilang. Sementara itu Qin Yu yang berada di pintu masuk pintu istana pada saat itu malah diam-diam merasakan perasaan lega sesaat. Sebentar lagi aku perlu menelitinya dengan cermat dan melihat mainan seperti apa bagian 10.000 binatang ini. Lan Feng adalah wayang abadi pedang Qin Yu. Setiap gerakannya dikendalikan oleh Qin Yu dan apapun yang dia ucapkan secara alami juga dikendalikan oleh Qin Yu. Saudara Lan Feng, apakah Anda benar-benar saudara Lan Feng? Men Qian bersuara. Sword Immortal Lan Feng tersenyum dan berkata, mengapa sudah berapa lama kamu bahkan tidak mengenaliku? Tidak. Men Qian menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum pahit dan berkata, menurut apa yang saya ketahui, kemampuan Brother Lan Feng tidak terlihat sekuat ini. Sementara itu, Fang Tian telah mengkonsumsi roh naga sejati dan dia sebanding dengan Raja Iblis Super Divine Beast tingkat kelima, yang pada gilirannya sebanding dengan pedang abadi ke-6 emas tingkat ke-6. Sementara saudara Lan Feng, Anda seharusnya paling banyak sebagai Golden Immortal tingkat kedua di masa lalu kan?
Ketika semua orang melihat bahwa sikap Lan Feng ramah, masing-masing dari mereka mulai rileks. Zhongju juga bertanya, benar sejak kapan kemampuan Brother Lan Feng menjadi sekuat ini? Pedang abadi emas tingkat ke-6 saya sudah lama sampai pada tahap itu sejak 10.000 tahun yang lalu, jawab Lan Feng acuh tak acuh. 10.000 tahun yang lalu Men Qian dan yang lainnya tercengang. Semua dari mereka tidak melihat bahwa Qin Yu secara paksa berusaha untuk menjaga wajahnya agar tidak tersenyum di pintu istana aula besar. Tentu saja segera Qin Yu mengatur ulang dirinya sendiri. Lan Feng mengangguk dan berkata, tentu saja kalian semua tidak menemukan kemampuan saya yang sebenarnya ketika saya berada di Gunung Qingsu. Pertama, karena saya merahasiakannya. Kedua, saya pasti menderita luka serius selama periode waktu itu. Saat ini lukaku sudah sembuh total. Saudara Lan Feng, alami yang ini sebenarnya bukan tempat biasa, jadi mengapa kamu tiba-tiba muncul? Meng Qian bertanya, apa yang membuat semua orang bingung? Untuk dapat memasuki alam Niyang, pertama itu bergantung pada Sundering the Heavens Diagrams. Kedua itu melalui mengandalkan Qin Yu. Sementara itu, sejak awal semua orang sepertinya tidak benar-benar menemukan Lan Feng. Jadi mengapa Lan Feng tiba-tiba muncul? Paman bela diri, mengapa kamu di sini? Suara terkejut dan sedikit bersemangat dari Qin Yu bergema di seluruh aula besar. Ekspresi wajah Qin Yu memberlakukan apa yang disebut kejutan. Ekspresi terkejut yang juga memiliki kegembiraan tersirat di dalamnya sangatlah sempurna. Oh, ponakan bela diri, saya tidak benar-benar memberitahu Anda tentang kedatangan saya kali ini, kata Lan Feng. Dia menatap Qin Yu dan tersenyum tipis. Paman bela diri, aku ingat itu dengan pengecualian menggunakan Sundering the Heavens Diagram serta metode yang kau katakan padaku. Tidak ada metode lain untuk memasuki alam Niyang. Bagaimana Anda masuk? Qin Yu bertanya. Meng Qian, Zhongju, dan yang lainnya juga menunggu jawaban Lan Feng. Lan Feng tersenyum dan berkata, keponakan bela diri, aku juga telah memberitahumu metode masukmu. Jangan beritahu saya bahwa saya tidak memiliki metode untuk masukin, tiba-tiba tersadar dengan pengertian. Sementara itu, satu demi satu orang lain juga secara diam-diam mulai sedikit mengerti. Lan Feng bahkan telah memberitahu Qin Yu metode masuknya, jadi tidak aneh lagi bagi Lan Feng untuk bisa masuk. Paman bela diri tablet batu di alun-alun giok putih mengatakan bahwa ada batu roh elemental tingkat terbaik yang tertinggal untuk kita, tapi kita tidak benar-benar melihat batu roh elemental tingkat terbaik. Apakah itu kamu? Qin Yu sekali lagi menyuarakan. Lan Feng tersenyum tipis, tapi dia tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Pantas tidak heran jika kami tidak dapat menemukan batu roh elemental kelas terbaik selama waktu itu. Jadi saudara Lan Feng sudah tiba sebelum kita, kata Ao Feng dan tersenyum. Sebenarnya Qin Yu juga tidak tahu kemana batu roh elemental kelas terbaik itu pergi. Alasan Qin Yu mengatakan itu hanya untuk meningkatkan kredibilitas. Lan Feng tiba-tiba menggelengkan kepalanya lalu menghela nafas dan berkata, waktu masuk ke alam Niyang hanya 1 hari lebih awal dari kalian semua. Awalnya saya sudah melewati jalan awan biru dan baru saja akan memasuki aula besar. Namun meskipun kalian semua juga telah memasuki alam Niyang, kalian semua malah belum melewati jalan awan biru menghasilkan mantra pembatasan dari pintu istana 9, surga ke aula besar untuk terus tinggal. Itu membuat saya tidak bisa masuk ke dalamnya. Itulah mengapa aku berkata bagian 10.000 binatang ini seharusnya diperoleh olehku. Setelah mendengar kata-kata Lan Feng, satu persatu orang lain diam, dia memahami banyak hal. Lan Feng datang lebih awal dari mereka. Itu persis karena mereka juga telah masuk sehingga mantra pembatasan pintu istana tidak membuka segelnya. Itulah mengapa Lan Feng tidak memiliki metode apapun untuk masuk ke aula besar selama ini. Semuanya jangan buang waktu lagi. Istana 9 surga memiliki total 9 lantai. Ini hanya lantai pertama dan masih ada 8 lantai lagi di atasnya, kata Lan Feng dan tersenyum. Keponakan bela diri Anda harus mengikuti di belakang paman bela diri. Ya, paman bela diri Qin Yu dengan hormat mendengarkan perintah dan segera mengikuti di belakang pedang abadi Lan Feng. Baik paman bela diri dan keponakan bela diri itu memimpin jalan menaiki tangga. Diintimidasi oleh kemampuan kuat Lan Feng, 4 utusan agung Ao Feng, Meng Qian, Du Songjun dan Huo Yan serta Fang Tian dan yang lainnya hanya mengikuti di belakang pasangan paman bela diri dan keponakan bela diri itu. Ahli seperti awan tangga yang naik ke atas dari aula besar sangat lebar dan luas dan dapat memungkinkan 5 hingga 6.
Dari 9 orang yang selamat hanya Lan Feng yang berjalan di depan. Qin Yu mengikuti Lan Feng dari dekat dan hanya setelah itu mengikuti 7 ahli lainnya. Men Qian, Lan Feng benar-benar terlalu kuat, bahkan Fang Tian dengan roh naga sejati dengan mudah disingkirkan. Apakah Anda memiliki harapan untuk melawannya? Du Songjun diam menggunakan transfer suara untuk bertanya pada Men Qian. Men Qian menunjukkan senyum pahit yang samar dan menjawab, Brother Du Song, Anda benar-benar melebih-lebihkan kemampuan saya. Pangkat dari True Dragon Spirit jelas merupakan salah satu harta immortal teratas yang tersedia, dan bila digunakan dengan naga emas, cakar 5 memberikan hasil terbaik. Bahkan jika saya harus menggunakan semua kartu as, saya termasuk item kelas ilahi tingkat rendah saya. Kekuatan pribadi saya hanya sedikit lebih kuat dari Fang Tian dengan roh naga sejati. Tapi di depan Lan Feng mereka semua bukan apa-apa. Du Songjun terdiam dan murung mendengar jawaban Men Qian. Du Songjun dan Men Qian sama-sama merasa tidak berdaya, tetapi mereka bukan satu-satunya yang merasa bingung. Wayan Fang dan Ao Feng Song, Ju dan yang lainnya semuanya merasa tertekan dan pasrah. Bagaimanapun kekuatan yang ditampilkan Lan Feng tidak dapat diatasi, tidak dapat ditaklukkan dan tidak terkalahkan. Bahkan jika semua orang menggunakan semua kartu as dan teknik pamungkas mereka dulu memiliki harapan untuk mendapatkan harta karun di alam Niang, tetapi kekuatan luar biasa Lan Feng telah benar-benar menghancurkan semua harapan untuk memuaskan keserakahan mereka. Celah kekuatan mereka hanya berjarak beberapa tahun cahaya. Haha, lihat ekspresi cemberut dan menarik semua ahli. Mereka cukup lucu. Qin Yu dengan santai melirik 7 pengikut di belakang dia, diam-diam mencibir dengan gembira. Relni yang harus memiliki sejumlah besar harta, saya tidak perlu terlalu banyak. Aku akan meninggalkan beberapa harta yang lebih umum untuk mereka. Kelompok itu tiba di lantai 2 Istana 9 Surga. Tingkat kedua dari 9 surga adalah aula besar yang sama megahnya dengan tingkat sebelumnya. Di tengah aula ini berdiri obelisk biru hijau dengan lebar dan kedalaman sekitar 5 meter, tinggi sekitar 3 meter. Di belakang aula yang dihias dengan indah ini, ada 3 jalan setapak menuju sejumlah ruangan. Tapi semua perhatian terfokus pada obelisk biru hijau. Selamat kepada Anda semua karena telah mencapai tingkat kedua dari 9 surga kedua dari hari berikutnya. Dalam ujian surga kedua ini, pemenang pada akhirnya akan mendapatkan lukisan dewa yang hilang. Qin Yu membaca dengan bingung dan berkata dengan mulut, apa lukisan dewa yang hilang ini? Semua utusan Men Qian, Ao Feng, Wayan, dan Du Songjun semuanya gemetar karena kegembiraan. Mereka semua telah turun dan memasuki alam Niang untuk mendapatkan lukisan dewa yang hilang. Ini yang dikenal sebagai harta karun terbesar di semua alam iblis dan alam abadi. Jika prediksiku benar, maka pasti ada utusan dari alam iblis dan klan naga. Tapi saya tidak terlalu yakin bahwa utusan dari alam abadi masih hidup. Kalian semua datang untuk hadiah ini kan? Kecuali hanya ada 1 lukisan dewa yang hilang. Siapapun yang mendapatkannya akan bergantung pada kekuatan pribadi mereka sendiri. Mengingat ukuran obelisk yang sangat besar dan jumlah kata di atasnya, semua orang meluangkan waktu untuk memeriksa obelisk dengan cermat. Di alam ini, alam harta karun saya tidak terhitung banyaknya, tetapi sebagian besar ditemukan di jantung alam. Saya di daerah pusat ini. Harta terbesar dan paling berharga disimpan di Istana 9 Surga ini di lantai 7-9. Mata semua orang berbinar dengan sinar pijar. Selama bertahun-tahun keberadaan Kaisar harta dan kekayaannya begitu besar sehingga menakutkan. Jadi mayoritas tidak dapat disimpan di wilayah tengah, hanya harta paling berharga yang dapat ditemukan di 9 surga. Tetapi dari wilayah tengah yang paling langka, harta karun legendaris ditemukan di lantai 7 hingga 9. Dari langit ke-7 hingga ke-9, ketiga lantai ini masing-masing memiliki item kelas Divine. Lukisan dewa yang hilang akan berada di 9 lantai surga karena itu adalah harta paling berharga dengan nilai yang tak terbayangkan. Di depan menghadap sisi obelisk begitu banyak kata. Men Qian terkesiap kagum, Kaisar tidak diakui memiliki item Divine paling banyak tanpa alasan yang kuat. Termasuk lukisan 10.000 binatang, ada total 4 item Divine di sini. Bagi Kaisar, Nia memiliki lukisan dewa yang hilang dan begitu banyak benda ilahi lainnya tidaklah aneh sama sekali. Wayan menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah membaca teks dan mendengarkan penjelasan Men Qian, Qin Yu menyadari kebenaran tentang banyak hal. Jadi Kaisar Nia yang diakui Kaisar dengan item Divine paling banyak.
Qin Yu berpikir maka lukisan dewa yang hilang itu membuat semua pemimpin alam atas menjadi terobsesi, harus berarti itu memiliki nilai yang tak terbayangkan. Saat ini Menqian para ahli lainnya tidak berani bergerak memeriksa bagian belakang obelisk. Mereka menduga sisi belakangnya pasti memiliki kata-kata juga, tetapi karena Lan Feng tidak bergerak, tidak ada yang berani melakukan langkah pertama. Saudara Lan Feng, aku yakin masih ada kata-kata yang ditinggalkan oleh kaisar di bagian belakang menghadap ke obelisk. Dengan nada ringan Ao Feng menyuarakan pengingat. Ao Feng memecah keheningan dan membangunkan Qin Yu dari pikirannya. Sepertinya semua orang ini sedang menungguku. Qin Yu terkekeh pada dirinya sendiri sementara Lan Feng berbicara, tentu saja aku tahu itu, tapi aku merasa kalian semua tampak sedikit takut padaku. Lan Feng berkata sambil tersenyum kepada kerumunan di belakangnya. Senyuman semua orang tiba-tiba membeku. Lan Feng tersenyum penuh arti. Jangan khawatir, apakah kamu tidak melihat kata-kata yang ditinggalkan oleh Kaisar nih yang ada harta karun ilahi yang ditemukan dari lantai 7 sampai 9, dan saya hanya akan mengambil cukup untuk diri saya sendiri. Yang lain akan tergantung pada keberuntungan dan kekuatan Anda sendiri. Wajah Ao Feng, Do, Song Jun, dan yang lainnya berseri-seri seperti Natal dan tersenyum riang seperti anak-anak yang diberi permen. Bahkan jika tidak mungkin mendapatkan lukisan dewa yang hilang, mendapatkan item Divine sudah cukup untuk membuat orang melompat dengan kegembiraan yang tak terbatas. Ketika Qin Yu melihat wajah-wajah merayakan orang lain, dalam hatinya dia mencibir tertawa selagi pisah. Jika Menqian mendapat item ilahi, maka tidak apa-apa. Adapun Ao Feng, Du, Song Jun, kalian tidak akan pernah mendapatkannya bahkan dalam mimpimu. Dia masih ingat pesan-pesan transfer suara penuh kebencian yang dikirim orang-orang ini selama gilirannya melewati Blue Cloud Road. Dari pesan itu dia dapat dengan mudah menentukan bahwa orang-orang ini ingin dia bunuh diri. Selain itu, nada sombong dan memerintah dan sikap mengutuk hidupnya sudah cukup untuk membuat Qin Yu merasa dendam yang mendalam bagi mereka. Tapi Qin Yu tidak bisa diganggu untuk berurusan dengan mereka saat ini. Tuan-tuan, mari kita lihat bagian belakangnya. Lan Feng berbicara dengan ringan dan melangkah dengan bermartabat layaknya seorang raja di sisi belakang. Begitu Lan Feng berbicara, Ao Feng dan yang lainnya melompat ke arah sebaliknya juga untuk memeriksa monumen dengan hati-hati. Tertulis di bawah, aku Kaisar nih yang akan memberimu ujian terakhirmu, itu juga cara bagimu untuk pergi. Mata Qin Yu berbinar untuk memasuki alam nih yang dia memiliki metode untuk melakukan ini. Tetapi bagaimana dengan keluar, dia tidak tahu sampai sekarang. Jika Anda ingin pergi hidup atau untuk mendapatkan harta yang ditemukan di lantai 7 hingga 9, Anda harus mencapai lantai 3 istana 9 surga ini. Begitu sampai di lantai 3, Anda akan menghadapi cobaan dan pilihan. Pilihannya adalah melawan kekuatan roh pedang penusuk surga. Di lantai 3 9 surga ada 17 kamar. Di ruang pertama, Heaven Piercing Sword Spirit milikku akan dibatasi pada Sword Spirit bertenaga maksimum level 1 Golden Immortal. Di ruang kedua, Heaven Piercing Sword Spirit milikku akan dibatasi pada Sword Spirit bertenaga maksimum level 2 Gold dan Immortal, dan seterusnya. Di ruang ke-10, Heaven Piercing Sword Spirit milikku akan dibatasi ke Sword Spirit bertenaga maksimum level 1 Mystic Immortal, dan di kamar ke-17 berada di level 8 pedang roh Mystic Immortal maksimum. Di ruangan ini masing-masing memiliki 3 gelombang roh pedang. Setiap orang harus memasuki sebuah ruangan sekali, di dalam mereka harus menahan 1 gelombang roh pedang. Jika Anda harus menggunakan manipulasi tubuh atau kelincahan Anda untuk menghindari dan melarikan diri, Anda akan langsung terbunuh. Gagal melawan juga akan mengakibatkan kematian. Hanya orang yang berhasil menahan serangan yang akan hidup. Setiap orang merasakan hati mereka bergetar dengan wahyu yang mengejutkan ini. Anda harus secara langsung menahan roh pedang, dan hanya dengan demikian pemenang bisa pergi. Jika kamu tidak memasuki ruangan, kamu juga akan mati. Dari kalimat ini saja membuat Huayan dan yang lainnya berharap pertemuan keberuntungan hancur. Hasil pemenang akan ditentukan oleh jumlah poin yang bertahan. Misalnya pemenang memilih untuk memasuki ruang kedua dan berhasil menahan kekuatan maksimal dari Immortal Emas level 2, maka itu berarti dia telah melewati 2 poin. Hasil akhir akan diberi peringkat berdasarkan jumlah poin yang telah dilewati individu. Dia teratas akan memasuki 3 lantai teratas. Individu peringkat teratas akan memasuki lantai 9, lalu yang kedua akan pergi ke lantai 8, lalu ketiga ke lantai 7. Setelah membaca kata-kata yang padat di obelisk, mata para ahli berkedip dengan pemahaman. Semakin besar jumlah poin yang dilalui seseorang, semakin tinggi peluang untuk mendapatkan lukisan dewa yang hilang.
Du Song Jun merasa bersemangat. Hahaha, dengan Blood Spirit PU, aku paling banyak bisa menahan Sword Spirit level 6 Golden Immortal 1 kali, yang berarti 6 poin telah berlalu. Lan Feng itu mungkin kuat, tapi level apa yang bisa dia tahan? 5 poin. Bagaimana dia bisa menahan roh pedang Dewa Emas level 5? Bukan hanya Du Song Jun yang merasa bersemangat, tetapi Men, Qian, dan yang lainnya semua diam-diam mengepalkan tangan dalam kegembiraan. Peringkat yang disebut berdasarkan jumlah poin yang dilewati sangat menguntungkan bagi mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa Golden Immortal Lan Feng hanyalah boneka pedang abadi emas. Saat ini saya adalah seorang ahli Dacheng stage jika saya bertahan dari Sword Spirit level 9 Golden Immortal masing-masing. 1 kali, bukankah itu berarti saya melewati 18 poin? Tanpa ragu itu adalah kemenangan. Qin Yu merasa sangat percaya diri dalam tes ini. Tapi, tetap saja deklarasi Kaisar membingungkan Qin Yu. Hasil didasarkan pada jumlah poin dan bukan kekuatan pribadi penantang. Apakah ini untuk menentukan potensi tersembunyi dari para penantang? Qin Yu merenungkan dan meneliti setiap frasa kata-kata Kaisar. Ini berarti mereka yang dapat melebihi gelombang roh pedang akan dapat melebihi tingkat kekuatan normal mereka. Tidak baik jika Lan Feng menemukan aturan ini tidak menguntungkannya. Akankah dia membunuh kita sekarang? Du Song Jun memulai dan merupakan orang pertama yang mencapai kesimpulan ini. Bahkan jika mereka bisa mendapatkan lebih banyak poin, tetapi jika Lan Feng membunuh mereka sebelum mereka mencoba, bukankah itu berarti semua harta itu akan menjadi milik Lan Feng? Tiba-tiba hembusan angin bertiup. Du Song Jun adalah orang pertama yang bergegas ke arah tangga menuju lantai 3. Begitu hembusan angin bertiup, Huaiyan dan yang lainnya juga bereaksi dan secara berurutan bergegas menuju lantai 3. Dalam sekejap mata hanya Qin Yu dan boneka pedang abadi yang tersisa di aula lantai 2. Sangat cemas, apakah mereka takut saya akan membunuh mereka? Jika saya mau mereka sudah mati, Qin Yu terkekeh. Baiklah, pertama-tama mari kita lihat apa atlas 10.000 binatang ini. Qin Yu sama sekali tidak terburu-buru untuk pergi ke lantai 3, tetapi menarik atlas dan dengan hati-hati memulai kontrak kepemilikan darah dengan item tersebut. Permukaan gulungan emas dengan cepat menyerap tetesan darah dan mulai memancarkan cahaya kemasan. Untuk junior saya yang beruntung selamat karena telah memperoleh atlas 10.000 binatang. Sebuah suara yang akrab berdering di tengah pikiran Qin Yu, dan pada saat yang sama sosok penyendiri muncul di benaknya. Dia tahu ini adalah Immortal Emperor Niang. Ketika ia mendapatkan cincin kedua, cincin penguasa es putih, dalam pikiran Qin Yu siluet serupa juga muncul. Atlas 10.000 binatang ini adalah item kelas ilahi yang sangat berharga. Junior, izinkan saya menjelaskan kepada Anda properti atlas ini. Di atlas ada 3 level, setiap level berisi dunia. Di tingkat pertama penghuninya adalah binatang ilahi di tingkat iblis. Di tingkat kedua penghuninya adalah binatang ilahi di tingkat Raja Iblis. Akhirnya di tingkat ketiga penghuninya adalah binatang ilahi di tingkat Kaisar Iblis. Qin Yu benar-benar tertegun dan tersentak. Ya Tuhan, bukankah ini setara dengan memiliki Divine Beast Cholas yang tak terhitung jumlahnya, dan belum lagi di tingkat ketiga binatang ilahi berada di tingkat Kaisar Iblis. Hanya ketika Anda telah mencapai tahap abadi atau yang setara, Anda dapat membuka dunia pertama dan mengendalikan semua binatang di sana. Setelah Anda berada di tahap Golden Immortal, dunia kedua akan terbuka dan memungkinkan Anda mengendalikan semua binatang di dunia itu. Akhirnya ketika Anda mencapai tahap Mystic Immortal, hanya dengan begitu Anda dapat membuka dunia ketiga dan mengendalikan binatang buas. Junior, bagi kalian yang jauh lebih lemah, atlas 10.000 binatang ini memang harta yang sangat berharga. Gunakan dengan bijak. Dengan ini tentunya kamu bisa memasuki ruangan yang lebih kuat di tes berikutnya dan mendapatkan lebih banyak poin. Kaisar Ni yang menasihati dengan ramah. Melalui semua ini, hati Qin Yu merasa seperti gemetar pada jumlah kekuatan yang dipegang di item ilahi ini. Di akhir penjelasan, Qin Yu mulai menyalurkan kekuatan bintangnya dari bintangnya ke dalam atlas untuk melihat apakah dia bisa membuka dunia level pertama. Meskipun dia hanya di panggung Dacheng, tetapi dengan panggung Dacheng dari jalur transformasi stellar kekuatan, tempurnya setidaknya adalah level 1 Immortal. Berdasarkan deskripsi atlas ini, dunia terbuka seharusnya hanya bergantung pada kekuatan tempur. Atlas di dalam tubuhnya mulai bergetar dan dengan semburan kekuatan pikiran Qin Yu memasuki dunia pertama. Di dalamnya ada ruang hijau yang luas dan tanah tak terbatas dengan energi spiritual yang padat. Dalam waktu singkat, Qin Yu bisa merasakan semua binatang di seluruh dunia pertama.
Dia bisa merasakan perasaan seperti ikatan di dalam jiwanya dan dia langsung tahu dia mengendalikan semua kehidupan binatang itu. Atlas 10.000 binatang memiliki jenis kemampuan yang sama dengan kera binatang ilahi kecuali tidak ada batasan jumlah binatang ilahi yang dapat dikendalikan seseorang. Semua binatang di dunia akan tunduk pada Master Atlas. Siapakah penguasa dunia pertama dari Atlas 10.000 binatang? Qin Yu mengeluarkan perintah mental untuk semua penduduk. Setiap binatang dapat mendengar perintah ini bergema di dalam jiwa mereka. Segera semua telah mendengar perintah Qin Yu. Di lantai 4 dari 9 surga seorang pemuda kulit hitam, kurus duduk bersila di tengah. Mata pemuda itu bersinar seperti mutiara hitam yang berkilau dengan kebijaksanaan duniawi, namun fisiknya menyerupai seorang anak kecil. Otot pemuda kulit hitam kurus memancarkan cahaya aneh dan sangat membosankan. Tiba-tiba matanya terbuka lebar. Di mana visinya jatuh ruang itu runtuh para penantang, akhirnya tiba nih yang aku akan segera meninggalkan pesawat fana ini juga. Bertahun-tahun yang lalu bagaimana saya bisa jatuh pada trik Anda terjebak selama sehari berubah menjadi terjebak seumur hidup. Mata pemuda hitam tipis berkedip dengan sedikit rasa frustrasi. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.